Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, bertemu lagi di channel Suara Pendidikan TV dan kali ini Anda bersama dengan saya Wiga di program Podcast Series. Dan untuk hari ini kita akan bahas seputar Hari Narkotika Internasional atau Hari Anti Narkotika Internasional. Ini saat ini kita sudah berada ataupun bersama dengan Pak Tito. Beliau adalah ketua dari Generasi Anti Narkotika Kabupaten Jombang. Seperti apa dan juga bagaimana, kita sapa beliau. Pak Tito, oke, terkait dengan Hari Anti Narkotika Internasional nih Pak, karena di tahun 1988 sudah ditetapkan hal itu ya, atau peringatan itu. Nah, di Kabupaten Jombang sendiri nih, sebelum kita ulas terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh GAN Jombang ini, perlu saya tanyakan adalah kapan sih Pak GAN Jombang ini berdiri? Terima kasih Mas, bahwa GAN DPC Jombang itu berdiri tahun 2017, tepatnya di Kabupaten Jombang. Dari mana teman-teman bergabung? Ini dari awalnya adalah curhatan dari orang-orang teman-teman yang mempunyai tetangga, mempunyai saudara yang ada kaitannya tentang pecandu narkoba. Sehingga kita punya satu visi dan satu misi bahwa bagaimana caranya kita ikut membantu pemerintah dalam hari ini, juga membantu aparat penegak hukum, pihak kepolisian, sehingga bagaimana caranya kita sebagai masyarakat itu menanggulangi jalannya atau penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Jombang. Sehingga kita punya komitmen bersama-sama, kita membentuk organisasi dan kita disahkan oleh DPP GAN, yaitu ketua umumnya Bapak Sangaji Bima dan sekretaris umumnya Hajah Jihan. Kita minta petunjuk beliau dari DPP merekomendasikan kepada DPD Jawa Timur. Kebetulan Gus Anas ketuanya, saya baik sama beliau, saya diberikan motivasi dan masukan bagaimana regulasi organisasi yang ada di GAN itu sendiri, apa sih GAN itu gitu. Oke. Nah, terus baru kita melayangkan surat administrasi permohonan akan dibentuknya GAN di Kabupaten Jombang dan di ACC, alhamdulillah. Ya. Itu Mas. Berarti jenengan dari tahun 2017 ya? Saya kebetulan pada waktu tahun 2017 itu menjadi Dewan Penasehat. Ketuanya Saudara Haryanto. Kebetulan Saudara Haryanto ada kesibukan pada waktu itu di luar kota, sehingga kita melakukan PAW, pergantian antar waktu. Nah, tahun 2018 akhir Desember kita melakukan PAW, dan kebetulan teman-teman memberikan amanah kepada kami untuk memegang kendali nahkoda GAN di DPC Kabupaten Jombang. Ya. Oke, untuk kawan-kawan nih, tentunya Anda pasti bertanya nih, sepak terjang Pak Tito Kadar Isman ya Pak ya. Ini seperti apa? Boleh Pak cerita sedikit? Ini dengar-dengar juga sebagai Ketua KONI Kabupaten Jombang begitu ya? Iya. Kebetulan saya diamanai oleh cabang olahraga menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang. Nah, ini sinergis. Dalam artian apa? Untuk menekan angka tindak penyalahgunaan narkotika di kalangan muda, terutama anak-anak muda, itu kita ada yang jelas spiritual, terus musik, habis itu olahraga. Nah, 3 komponen itu, spiritual itu macam-macam. Dasar pondasinya adalah melewati orang tua, pesantren, ulama. Terus musik, mulai pergaulan musik-musik religi dan sebagainya, ya, musik-musik yang pokoknya semuanya aliran musik itu juga ikut andil di situ. Akan tapi harus ada masukan-masukan bahwa ini kayak misalkan musik cenderung nanti ada bumbu-bumbunya minuman keras, miras, ada bumbu. Nah, itu tergantung kemasan. Tapi semuanya anak muda itu dirangkul. Oke. Nah, kita kerjasama dengan KONI, ada sinergisitas itu, bahwa olahraga itu paling dominan untuk menekan angka tindakan
narkoba, penyalahgunaan, pergaulan bebas itu anak-anak dialihkan secara psikologi, dialihkan tenaganya untuk dihabiskan di hal-hal yang positif. Oke, gitu. baik. Berarti kerjasama sinergitas begitu ya? Ya, dengan KONI. Apakah dengan KONI saja nih Pak? Tidak, kami kerjasamanya dengan pesantren. Untuk pesantren, terus BNN kebetulan di Kabupaten Jombang itu tidak ada BNN-nya. Lah, kami di generasi anti narkotika nasional DPC Kabupaten Jombang mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Jombang segera membentuk BNN karena kapasitas banyak sekali. Kapasitas penyalahgunaan narkoba itu full, hampir 80% itu yang teman-teman di warga binaan Lapas Jombang itu ya dari narkoba itu sendiri. Sehingga kami miris sebagai masyarakat, bagaimana ini harusnya Jombang itu paling tidak ada BNN kerjasama dengan kami selaku organisasi yang ikut andil dalam pemberantasan anti narkotika atau narkoba di Kabupaten Jombang khususnya. Kami melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba lewat jaringan pesantren, lewat keamanan pesantren. Habis itu sekolah-sekolah sudah kita masukin, kita kerjasama dengan BNN. Kebetulan BNN Kabupaten Mojokerto melingkupi 4 kabupaten kota yang di lingkup di BNNK Mojokerto itu. Kami mitranya dengan mereka. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, sepanjang tahun 2017 atau Bapak ketika menjabat 2018 akhir ya, hingga saat ini nih, GAN mendapati data terkait dengan pemakaian narkoba misalnya atau korban dari penyalahgunaan narkotika itu di Jombang berapa besarnya? Di Jombang itu kalau dipresentasikan apa ya Mas? Kekuatannya itu hampir sekitar 60%. Itu mayoritas pemuda atau mayoritas orang dewasa? Pemuda Mas. Pemuda? Iya, mayoritas pemuda lah. Ini juga sangat miris sekali. Pesantren sudah masuk. Wow, pesantren sudah masuk. Itu walaupun standarnya Pilkoplo loh. Saya nggak nyebutkan pesantren A, pesantren B. Kebetulan saya juga salah satu keamanan yang ada di pesantren itu dan pernah nangani masalah narkoba di pesantren. Mengungkap sampai ikut membantu pihak jajaran kepolisian ikut membantu pengungkapan kasus narkoba pada waktu tahun 2014-an lah. Itu sudah ada narkoba masuk. Alasan ini untuk pil, untuk supaya stamina dikir kuat, untuk tahajud malam kuat dikasih ya, namanya anak santri dikasih itu ya pertama gratis, habis itu bayar, terus enak dan play ya, ini mah bahaya juga. Oke, baik. Gitu. Jadi mayoritas anak muda ya sampai ke pesantren juga. Iya. Nah, tentunya kalau kita melihat terkait dengan hal itu nih Pak, ini yang patut untuk diedukasi. Ini siapa? Orang tuanya kah ataukah pemerintahnya kah? Kalau sampai sedemikian rupa begitu. Ini PR-nya siapa ini? PR-nya bersama-sama, PR-nya pemerintah sebenarnya. Kita itu sebagai komunitas orang gila pengabdian. Okay. Karena apa? Anggaran kita besar sekali. Tapi tidak ada kucuran dana dari manapun kecuali anggaran kami ini dari patungan teman-teman sendiri yang ini ada beberapa teman yang mampu ada zakat mal, ada disisihkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan di generasi anti narkoba nasional Kabupaten Jombang itu. Nah, dari ini semua bahwa ada intinya sinergisitas, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya aparat penegak hukum saja, tidak hanya masyarakatnya, semuanya komponen lapisan itu harus edukasinya ya pertama orang tua. Habis itu sasaran pemuda ya pemuda. Habis itu di tingkatan lembaga-lembaga pendidikan itu juga harus ada edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jombang khususnya umumnya di Indonesia. Oke. Kalau kita berbicara soal langkah tadi ya Pak ya, apa yang sudah dilakukan oleh GAN ini?
Apakah membuat sebuah sosialisasi ke sekolah waktu belum kondisi pandemik ya, karena sekarang kan pandemik, libur otomatis sekolah, belajar di rumah. Nah, ini apa saja yang harus yang pernah dilakukan oleh Yang pernah kita lakukan yang pertama adalah sosialisasi tentang bahaya narkotika. Kemasannya adalah psikologi remaja. Oh, ke psikologinya. Iya, psikologi remaja. Karena kita menyentuh anak-anak teman-teman kaula muda ya dari psikologi. Psikologi dia ada empati, kita merasakan ada empati bersama-sama, baru kita arahkan ini ke olahraga, ini ke organisasi, ini ke musik dan sebagainya. Nah, yang pertama itu, yang kedua kalau adanya pandemik ini kita menggugah, memberikan semangat atau gugahan kepada masyarakat halayak umum untuk berbagi peduli sosial. Kita membagi sebelum itu melakukan penyemprotan di pesantren, melakukan penyemprotan di tempat ibadah, masjid, gereja, beberapa gereja yang kita lakukan. Terus perumahan-perumahan masyarakat kita lakukan penyemprotan disinfektan, sama membagikan sembako 750 sembako. Terus sama di beberapa wilayah kita langsung masuk, kita nggak di jalan karena pemerintah menginstruksikan bahwa stay at home, berarti di rumah ya, kita kunjungan ke rumah nggak di jalan-jalan gitu. Okay. Terus sama ini nanti tetap melakukan peduli sosial di masa pandemi ini. Oke, saya tertarik terkait dengan pendekatan psikologis tadi, Pak. Boleh dijelaskan secara detail, mencontohkan misalnya datang ke sebuah komunitas, ataukah seperti apa yang dilakukan oleh GAN ini? Kami di teman-teman, misalkan ada teman-teman cangkruan di pinggir-pinggir jalan, teman-teman pengamen, teman-teman yang tanda kutip di jalanan, ini kita ikut ngobrol, kita kasih rokok. Terus, sampai segitunya ya Pak ya pendekatannya? Iya, terus kita mainkan gitar, bahwa teman-teman juga ada yang main musik dan sebagainya, kita ngobrol masalah itu, baru kita sedikit-sedikit memberikan bahwa ini memang kehidupan keras. Tapi ketika kalian pengen hidup lebih, pengen hidup di dalam kekerasan kehidupan, jauhi narkoba. Menarik nih. Boleh diulang lagi Pak tadi Pak? Jadi bahwa kehidupan itu sangat keras. Ketika kalian pengen hidup di dalam kekerasan itu, jauhi narkoba. Wow, ini menarik sekali ya. Ini ke teman-teman yang di tanda kutip ya, teman-teman yang banyaknya hidup di jalanan. Nah, kecenderungan yang hidup di jalanan itu mayoritas adalah anak-anak di bawah, ekonominya sudah di bawah rata-rata. Habis itu ya kalau di luar negeri yang di jalanan tuh bosan kaya. Nah, kalau sekarang yang di sini tuh bingung gitu loh. Bingung mau kaya ya? Bingung mau kaya tapi gak kaya-kaya, jadi di jalanan. Oke. Gitu. Ya, kita ngomong oknum ya, ngomong oknum. Nah, itu kita rangkul semua. Kita rangkul semua dan doakan saja bahwa kita juga nanti, niatan kami ini membuat pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Wow, keren ya Pak. Gitu. Amin. Dan kita sudah ada beberapa teman donatur untuk tanah dihibahkan kepada kami atau diwakafkan kepada kami untuk dilakukan. Nah, tinggal doanya bareng-bareng. Pokoknya ini kita itu hidup untuk masyarakat, kita hidup untuk orang, ya itu intinya. Oke, baik. Ini luar biasa nih. Kalau teman-teman, jumlahnya ada berapa orang sih Pak anggotanya Gan? Anggotanya kurang lebihnya sekitar 35-an orang. 35 orang. Iya. Oke, itu melakukan pendekatan seperti tadi juga, teman-teman. Ya, kan ada divisi-divisinya. Oke. Gitu lah. Nah, misalkan divisi yang tentang keagamaan ya keagamaan, ya divisi kepemudaan ya tentang kepemudaan. Nah, selama ini ada nggak sih Pak kendala yang sulit begitu untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman? Kalau sulit nggak ada, asik tambahan teman-teman. Asik ya? Asik. Orang-orang gila gitu. Apa ya, wis gak bayaran, sorotane nemen, musuh itu mafia, habis itu kadang-kadang dicemooh oleh oknum gitu. Terus ini lapo-lapoan ini
terus kadang-kadang juga disepelekan orang, dimusuhi orang, nggak ada baiknya. Untuk berantas narkoba itu kita nggak ada baik, dimusuhi orang. Cuma kita kan bukan menangkap, enggak, kita itu sedia payung sebelum hujan, gitu loh. Jadi anak yang belum ke arah narkoba kita rangkul, yang sudah ya kita rangkul lah. Terus yang sudah diberikan pemahaman bahwa ayo berobat toh, kamu tuh sakit, jangan sampai kamu habis jadi korban. Terus kamu jadi pelaku pengedar, bandar lagi, naudzubillah min dzalik. Lah, kita antar ke BNNK, gitu loh. Ya kita memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa kalau memang anaknya, tetangganya, sahabatnya, saudaranya yang memang sudah pernah melakukan hal semacam itu, segeralah bertobat dan segeralah jauhi narkoba. Ketika jauhi narkoba berarti ada treatmentnya apa? Mengakui bahwa itu salah. Setelah mengakui, diantar berobat. Treatmentnya ada treatment jalan, treatment inap, kayak berobat jalan atau berobat di rawat inap gitu. Oke, ini justru gratis itu. Oke, ini jadi begini Pak, kalau boleh saya bilang bahwa pemerintah atau pihak terkait merasa terbantukan dong seharusnya dengan adanya GAN ini. Wah, ya enggak tahu Mas. Kita intinya apa yang kita lakukan berbuat dengan baik, terus di dalam kita itu kami itu nggak punya uang, tapi kami punya pemikiran, punya tenaga untuk menyumbangkan diri kami untuk paling tidak membantu memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Jombang. Gitu Mas. Dan saya berharap kepada pemerintah bahwa segera harus ada BNNK di Kabupaten Jombang. Gitu. Intinya itu saja. Oke, luar biasa ya. Jadi turut serta mengedukasi kepada masyarakat berarti GAN Jombang ini. Ini luar biasa. Tanpa ada embel-embel apapun ya Pak ya? Nggak ada. Luar biasa. Tadi Bapak bilang. Nah kita kemarin pas waktu pembagian sembako itu sampai 60 juta. Wow. Nominalnya gitu. Besar Pak kalau bahasanya. Iya. 60 juta itu dari sumbangan teman-teman sendiri, keluarga, kerabat dekat, dimintaan. Misalkan saya punya ibu, ya ibu punya kakak, ya saya mintaan sumbangan. Punya adik, saya mintaan sumbangan. Adik saya untuk anggota yang lain juga gitu. Anggota yang lain punya saudara, punya dimintaan sumbangan, dikumpul jadi satu, diberikan sembako untuk 750 sembako lah. Itu hari anti narkotika internasional, kita juga melakukan peduli kasih atau peduli sosial, yang mana berhubung kita rencananya kayak gini, talkshow, terus wawancara dan sebagainya, sudah banyak gitu loh. Nah kita turun ke bawah, edukasi ke masyarakat, memberikan selebaran tentang bahaya narkoba dan sosialisasi kalau yang sudah terdampak atau terkena narkoba itu mau sembuh itu bagaimana lah, itu kita kasih selebaran, bekerja sama dengan BNNK Mojokerto, dan insya Allah besok dari Res Narkoba juga hadir. Alhamdulillah tadi beliau Kasat Narkoba telepon dengan saya bahwa insya Allah beliau berkenan hadir karena beliau juga pembina kami. Saya sering diberikan masukan kepada beliau. Terus habis itu pemberian bunga kepada aparat kepolisian besok itu, karena ini kan masih bulan Juni, kebetulan kan Juni ini juga hari Bayangkara ke-74 sehingga kita juga memberikan spot kepada aparat kepolisian yang menjaga pengayom masyarakat mulai dari prosesnya awal wabah corona dan sebagainya. Lah kita berikan bunga wujud cinta kasih kami kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Oke, itu adalah salah satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Terus membagikan masker kepada pengguna jalan, membagikan masker, hand sanitizer kepada pengguna jalan itu. Terus yang bunga juga ke pengguna jalan, tapi yang memakai masker, sepeda motornya lengkap dan sebagainya, kita kasih bunga dan kita kasih bonus lah. Baik. Ya, kembali lagi Pak, terkait dengan sosialisasi ke masyarakat. Tadi Bapak bilang bahwa
banyak tantangan di situ ya. Apa nih Pak menurut jenengan ataupun kisah ataupun kejadian yang sangat luar biasa ketika sosialisasi hingga sampai saat ini? Pada prinsipnya kan misalkan kemarin saya sosialisasi dulu itu sama teman-teman di lapas. Di lapas. Okay. Di lapas kita sosialisasi tentang bahaya narkoba di lapas yang materinya atau audiennya itu dari teman-teman warga binaan lapas yang kasus narkoba. Kita kasih edukasi. Nah, setiap acara itu kendalanya nggak ada, Mas. Nggak ada kendalanya misalkan sampai ke daerah pelosok sana terus lupa nggak bawa minum dan sebagainya, yang nyari air mengalir itu di sungai-sungai itu gitu. Yang kayak gitu-gitu ya asik aja. Nah, setelah kita ke lapas, kita memberikan kita data lo sampai 12 tahun hukumannya, ini hukumannya sing 1 tahun atau apa dan sebagainya. Lah itu kita yang di bawah itu baru kita sasar alamatnya mana mereka. Setelah alamatnya mana mereka, kita rekrut paling tidak orang tuanya. Kita rekrut, Bu, mau bantukan enggak? Mau gabung sama GAN? Ya GAN itu apa sih? Daripada anak ibu kena, yuk kita bantu bergabung di GAN. Nah, misalnya banyak beberapa anggota GAN ya juga orang tuanya tanda kutip anaknya pernah bersinggungan dengan narkoba. Tapi alhamdulillah sudah enggak. Oke. Nah, tujuannya Pak merekrut mereka itu seperti apa? Tujuannya apa Tujuan kami itu adalah lebih pada psikologi tadi, lebih pada penerapan di psikologi. Memang banyak cemoan, gak gampang itu narkoba itu, arah-arah narkoba itu pembohong besar lah, nggak bisa tobat lah, sing. Tapi ya selama saya lakukan investigasi dan pendekatan secara psikologi, welcome saja, karena kecenderungan anak melakukan tindakan kriminal itu pasti ada faktor psikologi yang mengganggu dalam diri psikisnya, sehingga kita melakukan pendekatan psikologi. Oke. Sebagai puncak nih Pak atau goalnya dari GAN ini tujuannya apa? Tujuan kami pengennya pemerintah Kabupaten Jombang segera membentuk BNNK di Kabupaten Jombang. Wow, luar biasa. Iya. Setelah itu ya sudah, kita kerjasama, ya doakan kami bahwa pesantren yang pesantren rehabilitasi narkoba itu ya juga kami tetap berjalan di situ. Nah, ide membuat pesantren itu boleh Pak cerita sedikit tuh. Munculnya kok sampai punya ide begitu? Munculnya sampai itu ada temen itu pecandu narkoba dulunya, sampai urus kering. Zaman SMP, zaman SMA, terus sekarang loh, habis itu kok sekarang jadi orang gitu. Maksudnya jadi orang bagaimana? Orang itu dia jadi mubaleh, jadi kiai gitu. Santrinya banyak. Dulu jangan, loh kamu kok bisa gini? Iya nih. Padahal dulu pecandu narkoba dia. Dia buat pesantren dan sebagainya. Pesantren anak yatim itu di daerah salah satu kabupaten kota di daerah tetangga kita gitu. Nah, itu baru saya punya inisiatif. Oh iya setelah salah satu untuk menekan tentang peredaran narkoba itu ataupun korban-korban narkoba itu ya pesantren, religi ya? Musik, olahraga. Nah, religi ini kita harus membuatkan lahan. Nah, di situ pesantren ada pendidikan non formalnya, agamanya, ada olahraganya, ada konseling psikologinya, macam-macam lah. Nah, nanti ada temen yang memang ahli totok, ada. Kan orang-orang yang pecandu narkoba pakai metode zona, terapi zona itu totokan. Terus ada metodenya hipnosis, psikologi. Ada yang metodenya adalah pendekatan spiritual, zikir dan sebagainya. Lah itu macam-macam. Nah, itu kita gabungkan jadi satu. Nah, sementara ini kita pakai dua markas, satu sekretariatan kita di sini, yang kedua di tempat saya di Mojongapit itu untuk konsultasi rehabilitasi. Kalau misal konsultasi aja diberikan tentang pendekatan psikologi, terapi psikologi, ini
anak ini posisinya masih di psikologi ya, kita kasih konseling. Kebetulan ada tenaga psikologinya juga. Oh, hari ini kudune dipijat, ya ono tenagane tukang pijete barang. Iya, iya. Nah, gitu. Dan gratis. Gratis, Pak? Gratis. Wow, luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada nggak Pak masyarakat yang datang ke sini misalnya memberitahu kalau di kampungnya banyak pengguna atau penyalahgunaan narkoba, terus jenengan disuruh mengedukasi mereka. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah 2 kali di daerah Sentul. Nah, itu yang dilakukan Bapak apa? Ya, kerjasama sama apa namanya pihak desa. Oh, Pihak desa, terus pihak kepolisian nanti gabung dengan kita untuk memberikan edukasi ke. Ini sasaran kami juga nanti setelah pandemi ini selesai kan kita akan terjun ke desa-desa itu, Mas. Kita memberikan wawasan ke Karang Taruna dan sebagainya. Gitu. Ya. Misalkan satu harinya 2 desa lah. Terus kalau continue kan insya Allah. Pernah nggak ada anak ataupun orang yang memang dia sudah melakukan atau pengguna, dia melaporkan ke jenengan, curhat lah istilahnya seperti itu, Pak saya pengguna ini harusnya bagaimana? Nah itu ketika ada seperti itu apa yang harus Anda lakukan, Pak? Pernah nggak seperti itu? Pernah, 1 kali. Kami, dia cuma habis di penjara, habis keluar penjara. Oh, habis keluar penjara, oke. Kena kasus narkoba juga. Terus orang tuanya, didampingi orang tuanya datang ke kami. Ya kami sampaikan, kita antar ke mitra kami BNN untuk diberikan asesmen. Kan asesmen dulu, habis itu dicek dan sebagainya lah. Itu nanti ada surat. Ada surat. Nah kalau dia itu moro-moro habis masih proses terapi, masih proses terapi dan masih proses penyembuhan, pola penyembuhan, dia ditangkap tidak bisa karena ini masih proses penyembuhan gitu. Misalkan ada rentetan masa lalunya terus ditangkap tidak bisa. Tapi kalau dia ditangkap tangan membawa ya bisa dipidanakan. Berarti dia sudah tidak bisa. Mereka orang itu, manusia itu pengen merubah dirinya sendiri. Itu bukan dari orang lain tapi dari dirinya sendiri. Orang lain itu hanya membantu saja. Keberhasilan seseorang itu kan didasari dari kemauan diri sendiri, didukung orang tua, lingkungan, keluarga, habis itu kita masyarakat ini dirangkul, kita kasihkan jalan yang solusi jalan yang untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, baik. Jadi teman-teman GAN ini selalu mengcover mereka ya, Pak, membimbing lah seperti itu ya. Memberikan petunjuk jalan juga ya, bagi mereka yang memang pelaku yang dulu pernah menyalahgunakan narkoba itu. Ini sangat luar biasa sekali kalau menurut saya pribadi nih Pak, luar biasa. Iya, semua saja Mas. Semua dananya dari dana pribadi masing-masing ya. Pribadi masing-masing. Sampai sosialisasi ke pelosok, sampai tidak bawa air dan sebagainya. Itu adalah cerita yang menarik, luar biasa sekali. Nah, mungkin ada yang bantu, saya bantu jajannya, saya bantu akuannya, saya buat OT-OT-nya untuk sosialisasi gitu. Ada warga yang seperti itu Pak selama ini? Ya, anggota-anggota ya ada, warga bantu ada. Kalau teman-teman, nah ini nanti kemasan saya pengen di musik lah, di musik. Tapi ya masih pandemi ini. Dulu saya pengen buat itu festival pengamen jalanan. Nah, itu sudah terlaksana belum? Belum ya. Udah kan pandemi ini. Festival pengamen jalanan, habis itu nyanyi, baru kita masukin. Atau paling tidak lagu tentang narkoba. Temanya pokoknya ngarang lagu tentang narkoba, nanti kita kasih hadiah. Pesertanya bebas gitu ya? Pesertanya bebas. Itu cara jitu itu Pak. Iya, ya gitu. Oke, baik. Bagi masyarakat nih, misalnya masyarakat Kabupaten Jombang, anaknya kan sekarang kan libur atau belajar di rumah. Saya yakin banyak sekali dari pelajar dan lain sebagainya yang memanfaatkan momen seperti ini, Pak. Iya. Nah, kalau menurut adakah data misalnya terjadi peningkatan di Jombang gara-gara ini? Ada nggak Pak data seperti itu? Saya belum data kalau masalah pandemi ini. Belum itu ya? Belum. Semoga saja semakin turun karena pandemi ini ya. Amin.
Harapannya nih Pak, terakhir harapannya untuk Kabupaten Jombang selain mendirikan BNNK tadi apa harapannya? Harapan kami bahwa kita bisa kerja bersama-sama. Jadi kami ini tidak kami ini bukan yang terbaik, tapi kami ini hanya ingin berbuat baik. Jadi tolong untuk bekerja sama dengan kami semua lapisan masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan Jombang berkarakter dan berdaya saing, bebas dari narkoba. Oke, bebas dari narkoba ya. Oke, untuk harapan yang kedua di Hari Anti Narkotika Internasional, apa yang akan Anda sampaikan? Di Hari Anti Narkotika Internasional ini kami menyampaikan kepada lapisan masyarakat, jangan takut untuk jujur. Oke. Ketika ada tetangga, anak, saudara, famili yang memang dia ingin berubah, bisa diarahkan kepada kami bisa mengantarkan ke tempat yang lebih baik untuk kembali pada normalnya manusia. Soalnya narkoba kan nggak normal, ya kita kembali pada normalnya manusia. Oke, baik. Mungkin ada narahubung Pak atau nomor yang bisa dihubungin untuk masyarakat Kabupaten Jombang untuk menghubungi GAN ini? Teman-teman masyarakat Jombang barangkali konsultasi tentang psikologi remaja, tentang kenakalan remaja, tentang apapun berkenaan dengan remaja bisa menghubungi kami di 0857 3-nya 6 kali 65 bersama saya Tito Kadar Isman. Oke, baik. Kawan, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Tito, yaitu dari Ketua DPC dari GAN Kabupaten Jombang. Dan tentunya untuk kawan-kawan di momen yang sangat luar biasa, yaitu di Hari Anti Narkotika Internasional. Tentunya untuk masyarakat Kabupaten Jombang, jauhi narkoba. Saya Wiga, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.